What's up guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kita kali ini aku mau membahas mengenai masa adaptasi di Korea Selatan. Karena akhir-akhir ini banyak banget teman-teman yang baru datang. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan udah pada mau pindah. Padahal menurutku ini sih masih masa adaptasi. Kira-kira seperti apa sih masa adaptasi di Korea Selatan? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Nggak panjang lebar, langsung aja kita bahas masa adaptasi di Korea Selatan. Ini akan saya bahas mengenai masa adaptasi sesuai dengan apa yang saya alami atau sesuai pengalaman pribadiku ya. Ini sedikit cerita, aku datang pada tahun 2017. Oh ya, disclaimer. Ini video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang masih baru di Korea. Jadi buat teman-teman yang udah lama, apalagi senior, ini bukan untuk teman-teman yang udah lama ya. Mending di skip dan ditinggalkan saja. Ya wes. Langsung saja aku cerita, ini aku datang di 2017, itu aku dapat di pabrik selang yang bisa saya katakan itu adalah pabrik yang terberat pada saat itu menurutku ya, karena emang di pabrik itu orang resminya itu cuma ada 3 orang yang kerja di bagian mesin. Sebenarnya orang resmi banyak, tapi didominasi oleh orang-orang Korea. Itu kerjanya cuma di bagian, mungkin ada Jedan, ada di bagian Chorit, ada di bagian Pojang, QC, dan orang-orang kantor yo. Untuk orang asing di mesin itu semua orang asing dan mayoritas orang Indonesia. Pada saat itu orang Indonesia ada sekitar 12, jadi 15-an sama saya, sekitar segitu pokoknya. Dan tetapi orang-orang dari negara-negara lain pun banyak, karena di situ ada mesin 16, siang malam semua mesin, jadi membutuhkan 32 orang. Keluar masuk orang itu merupakan hal biasa. Mungkin banyak teman-teman yang tahu juga, karena di situ emang benar-benar berat. Ya Allah, alhamdulillah. Oh ya, lanjut cerita lagi. Dan di situ itu aku nggak disuruh kerja yang ringan-ringan dulu. Kerja ringan cuma sekitar 1 hari 2 hari. Aku inget banget, mulai hari Senin udah harus kerja di mesin, pegang mesin nomor 2 waktu itu. Dan itu pun aku disuruh sama temanku senior ini, sebut saja namanya Mas Aris, ini orang Jogja ini. Aku kerja pertama, first impression pun udah kaget guys. Kenapa kok kaget? Karena temanku waktu itu, seniorku, Mas Aris ini ada luka bekas ke selomot ya, ke selomot gembyong itu yang panas, itu masih berdarah-darah gini. Terus ngelihat tangannya juga, ini tangannya udah nggak, ini kan halus guys, itu tangannya udah bener-bener kayak kapal yang tebel-tebel itu yang ngelupas, kayak ada darah-darah itu juga. Itu masih kerja, aku pun kepikiran, opo sampai seberat ini kerjanya yo aku gitu. Dan ternyata pas sudah tak cobain itu bener-bener berat guys. Karena gimana nggak berat, kita nyabut selang yang bentuknya ngelekuk-ngelekuk gitu, itu juga dalam kondisi panas. Kenapa kok dalam kondisi panas? Kalau misal kering dicabut itu udah dingin ya, itu udah nggak bisa dicabut. Kita narik besi gimana nggak bisa. Terus masukinnya juga berat, kondisinya juga panas. Pas waktu itu aku datang aja, itu sebenarnya suhu di luar itu udah mulai dingin karena musim gugur, tetapi pas kerja itu tetap saja keringetan. Dan ada satu momen ketika saya nyabut karet yang berat, itu kan ada minyaknya, sisa minyak di atas ini yo. Itu minyaknya itu mengenai seniorku itu, minyak panas guys, melopoh, sininya melopoh. Untung Mas Aris ini kayak bener-bener orang yang sabar dan pengertian, ngerjain dengan sabar juga. Dengan ketawa-ketawa kena aku iki ngono. Aku ya merasa bersalah banget, tapi gimana lagi karena aku nggak tahu ya kan. Mungkin bekasnya masih sampai sekarang untuk Mas Arif. Mohon maaf ya Mas, aku nggak sengaja bener-bener saat itu, dan makasih udah ngajari juga. Dan akhirnya setelah 1 minggu kerja, aku sebenarnya belum siap
Dan aku pun nggak tahu karena jenis karetnya ini banyak banget, tetapi mau nggak mau aku harus dilepas kerja megang mesin sendiri di mesin nomor 2 itu, dan Mas Haris dipindah di mesin nomor 4. Ya wes, akhirnya mau nggak mau aku harus kerja dengan yang belum aku ketahui jenis-jenis karet juga banyak banget guys, jenisnya lain-lain. Jadi gembyongnya itu dalam satu koruma itu ada banyak jenis. Waktu itu aku masih ingat sampai sekarang, ada karet Eopal, Eil-il, terus ada karet Guilpal. Terus banyak pokoknya, ada Rosa, ROC, ROO. Kalau ROO itu enak, aku ingat. Dan itu benar-benar berat guys, ya Allah, aku kok gini amat. Aku kan itu ada 2 koruma yo, waktunya 20 menit buat nyabut sama masang. Itu ini keluar tak cabutin sama masang. Aku nyabutin aja belum selesai loh, baru dapat separuh, yang di dalam itu udah buka gini. Waduh, ini piye sampai kayak gitu. Untung di sebelahku itu seniorku baik, mau bantu, itu yang sekarang sering ikut ngevlog juga, yang nganter ngevlog itu Pak D. Itu dicuabutin set gitu. Aku tahu itu berat, tapi gimana lagi, orang makasih Pak D. Aku rasanya bener-bener guys, ini nggak seperti yang tak bayangkan. Rasa ingin pindah pun pasti ada, terus rasa kok kerjanya gini amat, yo ada juga. Kerjaku ini bener-bener berat, aku pusing mikir karet itu, kadang suka salah masukin karet kan otomatis bikin bulian guys, dan itu menjadi hari-hari yang sangat melelahkan. Belum lagi kalau pas tidur, karena nggak biasa ya, nggak terbiasa, belum terbiasa, itu tanganku kan bangun tidur itu nggak bisa buat gerak guys, beneran serius, sampai nggak bisa buat gerak saking nari ini banyak guys. Sehari itu bisa sekitar 2000-3000-an. Bahkan di situ pas awal-awal pun aku mikir ini kerjanya nggak ada safety-nya, kayak nggak ya, sepatu safety emang dikasih gitu. Tapi di situ kan ngebul guys, pabrik selang radiator itu kan ngebul, karena itu masak karet sampai mateng ibaratnya diuap, itu uapnya banyak, asap banyak, ini bahaya buat kesehatanku ini kayak ya aku ngono. Terus nggak dikasih masker juga, ini apa aku harus pindah, apa aku harus protes. Tetapi setelah tak pikir-pikir juga, aku sempat nyari bantuan, tanya kemana-mana, dan memang yo mayoritas gimana ya, tidak kita pungkiri kalau misal itu kerjanya bukan bahan kimia yang berbahaya, emang nggak dikasih masker guys, kita harus beli sendiri. Dan waktu itu aku nggak beli masker, nggak pakai masker, sampai tak pikir-pikir juga, itu seniorku di situ sampai 10 tahun, dan seniorku juga sehat-sehat aja, fan-fan aja. Terus ada yang orang Filipina itu di situ juga udah 7 tahun, senior yang satunya 8 tahun, itu juga fan-fan aja, sehat-sehat aja. Hingga akhirnya aku positive thinking guys, pas nerima gajian, alhamdulillah gajinya segini. Waktu itu 3 juta lebih yo. Yang pertama gajiku itu kan 700-an, yang kedua itu full nerima 3 juta lebih. Aku bersyukur, alhamdulillah gajian 3 juta lebih. Waktu itu tukeran bagus guys, tak kirim langsung. Aku berpositif thinking, walah gajinya wakeh, aku ngono, nggak apa-apa, ini sehat Pak D yo. Pak D saja yang nggak pakai masker juga berumur, juga sehat, aku ngono. Sini asap penyemangat aku itu. Bahkan pernah tak bikin story, aku bikin story untuk iya ya, tetap berpikir positif, memandang positif dari hal yang tak anggap negatif di awal-awal. Bahkan sebenarnya aku pernah merasa dodoku sesek juga pernah, serius. Tapi seseknya bukan karena asap itu pastinya. Tak pikir pertama juga dari asap, tapi ternyata bukan, karena aku yang nggak biasa. Di rumah sih kerja berat-berat sih pernah juga, tetapi nggak sampai seberat ini. Emang di Korea itu berat banget ya, beneran kerjanya itu targetan, awal-awal itu pasti berat. Aku curhat ke seniorku juga, pernah sikilku pincang, kakiku pincang, dipijeti juga sama itu. Jadi kaki pincang itu gini guys, aku posisi saking capeknya kerja, mungkin juga nggak tahu, atau entah aku yang lemah. Itu datang dari Indonesia sebenarnya 3 orang ya, yang 3 orang mau ditaruh mesin semua, tetapi yang satu nggak mau karena yo alasan kesehatan itu, akhirnya di tempat yang ringan-ringan. Tapi aku mencoba untuk tidak iri, tapi rasa iri dalam hati tetap jujur ada. Tapi yo gimana lagi, aku mencoba untuk berpikir positif selalu, insya Allah. Alhamdulillah pas pincang itu yo,
aku pas dari duduk mau berdiri itu nggak bisa berdiri guys, aku turun-turunan guys, dan itu nggak tak ceritakan ke siapapun waktu itu, baru cerita aku sampai sekarang. Hingga akhirnya masa penyesuaian itu udah terlewati. Aku masa penyesuaian nggak cepet guys, lama guys, 1 tahun lebih. Bahkan aku seingatku itu hampir 2 tahunan aku baru ngerasain kerja di situ, ternyata itu nyaman, waktunya bebas, bisa siaran langsung. Aku gitu pokoknya tak bikin santai senyaman mungkin. Seniorku bilang itu nyaman, rasa nyaman itu dari hati kita sendiri yang bisa ngontrol ya. Kalau misal nyari di luar itu belum tentu dapat yang seperti ini, maksudnya belum tentu dapat yang lebih baik. Dan waktu itu aku sih di dalam hati bergumam, malah apa nek njobo koncoku kerjane enak-enak ngono. Tetapi setelah aku tak pikir-pikir lagi, tak naik turunin, tak atur, maksudnya iki egoku tak atur loh. Hingga akhirnya aku mengerti, mendapat sisi positif dari pekerjaan itu, memandang dari segi positif. Karena aku kalau mandang dari segi negatif, banyak banget yang membuat aku untuk keluar. Sisi positifnya diantaranya yaitu waktunya bebas. Hingga akhirnya aku bisa selesai kerja itu jam 5 udah selesai guys. Dan udah jam 5 itu ya udah aku istirahat, mandi, tinggal nunggu jam absen sampai jam 8 baru absen. Jam 5 pagi loh. Jam 8 setiap bagian itu udah tinggal turun absen tok, udah tidur aku. Mainan HP paling. Kalau Jugan itu selesainya juga cepat, aku bisa ngimbangi teman-teman semuanya. Jugan jam setengah 9 itu harusnya pulang, tetapi kita jam 5 itu udah dapat sekitar 20. Terus makan setengah jam, habis setengah jam itu dari jam setengah 6 sampai jam setengah 9 itu cuma bikin 1 tok. Alhamdulillah aku udah merasa nyaman juga. Badanku juga sehat, walaupun waktu itu pas pertama-tama aku kan kurus banget, hingga akhirnya bisa mulai agak gemuk gitu, karena pikiran-pikiran positif itu tadi. Terus aku mikir, udahlah di sini aja, ini nanti bisa re-entry ya, aku mikir gitu kan. Tetapi setelah saya berjalan 3 tahun itu dengan adanya corona ya, waktu itu sempat tak bikin video, sempat viral juga videoku. Itu takdir berkata lain. Di tempat kerjaku itu karena banyaknya kecurangan-kecurangan dari negara-negara lain, dari orang lain yang nggak bisa tak sebutin negaranya ya, sebut saja inisialnya negara Mesir. Itu orangnya banyak banget yang curang-curang guys. Bikin 21, mereka cuma bikin entah 7, entah 10, entah berapa ya wes itu tok. Aku sempat itu waktu itu sempat gimana ya mikir juga, aku bukan mau nyari muka sama sekali, pure karena aku merasa kerjaku capek, serius gajinya sama, mereka dapat bonus. Bahkan aku sempat bilang ke orang kantor, ini CCTV sebenarnya apa nggak dilihat? Yang kerja serius sama nggak kerja kok gajinya sama, malah bahkan mereka dapat bonus banyak, aku ngomong gitu kan waktu itu. Tapi sama orang kantor karena nyari orang sulit, ya wes dibiarin aja, hingga akhirnya pabriknya pas ada corona itu tumbang guys. Ya nggak tumbang sih, mungkin pemasukannya berkurang, otomatis karetnya nggak pernah keluar, nggak dapat barang gitu loh, cuma tidur-tiduran tok sehari. Bayangin bikin 7 tok, seharusnya yang 21 aja itu jam 5 udah selesai kalau ya kan, apalagi bikin 7 ya kan. Hingga akhirnya posisi yang di mesin itu dilempar ke Sajang Borong, dan waktu itu aku sempat ditawari ikut ke Sajang Borong, dikasih bonus 300 per bulan, tetapi aku karena yo mencoba kan di situ berdua sama temanku, aku mencoba untuk ya wes lah musyawarah bagaimana kita bisa kompak. Hingga akhirnya aku ditaruh ada tempat yang masih dipegang pabrikku waktu itu, bagian pencucian. Temanku ngomong, ya wes nyuci aja lah daripada pindah itu nanti nggak bisa re-entry. Aku ya wes nggak apa-apa, nggak bisa re-entry. Akhirnya ngikut yang nyuci itu. Nyuci ternyata berat banget guys, bener-bener berat. Aku harus adaptasi lagi, beratnya melebih-lebih itu. Karena berat kenapa? Benernya yo apa yo, kalau pas mesin rusak itu yang motong itu tetap motong kan, barang numpuk banyak banget tuh, sedangkan mesinnya harus diperbaiki dulu, dan yang memperbaiki ini lemot banget. Aku emosi waktu itu, hingga akhirnya di situ aku juga berjalan berapa 7 bulan apa berapa, akhirnya yang di belakang juga dilempar ke Sajang Borong juga. Mau nggak mau aku nggak punya kerjaan, kita bertiga waktu itu
Ya wes, aku pun pasrah. Waktu itu cuma disuruh bersih-bersih sekitar 2 bulan atau 3 bulan, tapi tetap digaji. Kerja 12 jam Senin sampai Jumat waktu itu aku ingat. Ya wes, aku pun pasrah, nggak apa-apa lah begini terus di sini terus. Kalau misal harus pindah pun, aku pindah nyari yang juganman, basic pun nggak apa-apa, bisa ngelanjutin YouTube. Aku tetap berpikir positif seperti itu. Kalau misal nggak harus pindah di situ sih, syukur-syukur bisa re-entry, ya ngomong gitu kan. Tetapi waktu itu ternyata dibilangin sama Jigjangnya itu ngomong, ternyata yang di situ dibutuhin 2 orang itu aku sama temanku yang kerja di mesin tadi. Tetapi pas mendekati hari ya ternyata keputusan Jigjangnya itu berubah. Aku yang harus keluar, temanku sama temanku yang satunya yang kerjanya ringan-ringan itu yang disuruh di situ bertahan. Hartono, nah kamu besok, ginilah singkatnya, Hartono kamu besok terakhir yo, kamu keluar aja nyari kerjaan di luar sana. Sebenarnya aku jujur, di dalam hati aku ada rasa sakit gitu. Jujur waktu itu aku meneteskan air mata, maksudnya ibaratnya yang sudah aku pertahankan, berat, disuruh apa aja, aku udah nurut istilahnya, seperti itu. Kerjaan berat-berat, bahkan waktu di mesin ngerjain karet-karet berat yang teman-teman semua itu nggak mau ngerjain, aku tak kerjain guys. Aku bukan mau nyari muka, tetapi yo gimana lagi, teman-teman nggak ada yang mau, mandurnya nyuruh, kasihan mandurnya udah tua. Yo wes tak kerjain semua, ada karet mulai dari samsamgu, semua orang nggak mau guys. Pal dul tak kerjain, sam-sampal tak kerjain, wis banyak banget. Sampai guil pal yang itu waktu itu aku pernah lawan sipku rusak banyak, yang dituduh aku tak gueret mandori juga, itu aku tak kerjain juga. Itu orang-orang nggak mau karena karetnya itu ngerjainnya lama guys, waktunya habis, harus muter-muter gini bener-bener kayak nggak boleh ngelipat. Tapi takdir berkata lain hingga akhirnya aku harus keluar. Waktu itu mungkin aku kalau misal mau ngomong, aku nggak mau, aku mau di sini saja, yang keluar temanku satu bisa, tetapi mau gimana lagi, nggak apa-apa, aku menerima, emang keputusannya seperti itu. Ya wes, aku tak terima dengan lapang dada. Jujur waktu itu aku sempat meneteskan air mata, bahkan sampai pulang itu kayak gimana ya, kok hidup berasa berakhir. Tapi aku cowok aslinya, tapi bisa berikan begitu, ya Allah. Ya wes, hingga akhirnya aku pulang cerita ke seniorku, ke Pak D itu, hingga Pak D ngasih apa pengarahan, maksudnya ditenangin gitu, dikasih pikiran-pikiran apa mata pandangan-pandangan yang positif, hingga akhirnya aku menerima dan aku pindah. Waktu itu aku pamitan, udah pernah tak bikin video juga yang aku dipecat itu sebenarnya juga bukan dipecat guys, semua karena takdir guys. Singkatnya gitu aja, kalau misal tak jelasin itu juga nggak ada penjelasan yang jelas juga, aku juga nggak tahu sebabnya apa. Ya wes, terus habis itu aku pamitan pun sampai aku jujur meneteskan air mata, beneran nangis, aku nggak kuat gitu. Aku mau re-entry di situ, aku gitu kan. Ya terus akhirnya aku pindah, singkat cerita pindah di pabrik yang kedua, pabrik decasting yang pernah tak bikin video juga. Alhamdulillah di pabrik decasting aku berjalan 8 bulan karena ada satu masalah dengan mandor ya. Sebenarnya aku kerjanya enggak apa-apa, tapi karena mandor seperti biasa, kalau misal aku nggak salah, aku udah tahu kerjaan, kok mandor nyalain aku, tak bantah gitu. Tapi mandornya nggak terima. Waktu itu aku minta pindah aja, ya wes langsung ditanda tangan minta pindah, sampai akhirnya di pabrik ini guys. Tapi hikmah dari semua kesabaranku setelah di pabrik ini, itu ada satu kebijakan yang misal udah pindah, kalau lebih dari satu tahun di pabrik terakhir ini, kita bisa re-entry. Alhamdulillah di sini kemarin udah ditawarin re-entry. Sebenarnya aku mau pindah juga sih, tapi nggak jadi ya wes. Yuk, jadi buat teman-teman motivasi, kalau misal masih pekerjaannya belum dikuasai, benar-benar belum dikuasai, itu lebih baik jangan pindah, karena pindah itu bukan solusi terbaik. Yo, gimana lagi, mau nggak mau itu adalah pabrik pertamamu yang mendatangkanmu sampai ke Korea sini guys. Jadi sebisa mungkin untuk berterima kasih, cepat beradaptasi, insya Allah nanti kamu akan mendapatkan kenyamanan, karena di luar sana belum tentu teman-teman mendapatkan pabrik yang lebih baik, bahkan yang lebih jelek pun bisa. Yuk, satu yang perlu teman-teman ketahui lagi,
yaitu harus memandang segala sesuatu dari sisi positifnya, jangan cuma memandang sesuatu dari sisi negatif. Misal dicari-cari sisi negatif, kita nggak akan betah dimanapun kita berada, kita pasti akan tidak merasa nyaman dan tidak bersyukur. Karena bersyukur itu adalah satu puncak dari kehidupan dan ketenangan kehidupan, yaitu bersyukur. Karena dengan bersyukur dimanapun kita berada, kita akan merasa nyaman, insya Allah begitu. Wes, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh share sebanyak-banyak ke media sosialmu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan mungkin buat teman-teman, ini ada sebuah cerita dari teman kita yang benar-benar kayak berprestasi. Ini tak sebut duta bangsa, karena salah satu teman kita ini mendapatkan penghargaan karena saking betahnya di sini, terus mendapat hikmah dari kinerjanya yang baik, sampai-sampai pabrik ini tak kira bisa bangkrut kalau misal teman kita ini nggak bertahan di situ. Seperti apa ceritanya, simak di video-video berikutnya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh tanya di komentar, di DM Instagram, TikTok, ataupun di Facebook. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya dan juga sukses selalu. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.